Abdi rombongan dah ini ya. Openingnya Biasanya nggak gitu. Biasanya nggak gitu. Karena ini rombongan. Rombongan. Baru kali ini kita dengan Oke. sekelompok. Kelompok. Apa ini? Ini sekelompok orang-orang yang berkoalisi. betul sekali. Emang kooperatif kan? Koalisi kabaret kreatif. Maksudnya begitu. Dikirain koalisi yang Kabarnya. Leh jangan mulai, Leh. Leh, jangan mulai, lihat senyum-senyum dia di sana. koalisi kabaret Berarti disingkat kolkatif. Kooperatif. Jadi awalnya sih gara-garanya gue kemarin tiba-tiba di tag di salah satu Instagram. Wah. Akhirnya jadi pembahasan. Ya, tapi gimmick itu bangsat banget dan akhirnya Ramai lagi. ramai lagi. Ya, idenya tahu lah siapa ya. Iyalah. Hidup bangsatnya Dio. Si Dio. jadi kolkatif ini apa sih kolkatif itu? Kolkatif. Ya. Jadi sebenarnya kalau kolkatif itu Yo, kalau mic yang ini harus ditarik yo. Oke. Deketin. oke. Oke, awas ketukar sama perut. Enggak dong. Ada kipas. Yo, diketawain loh, yo. Ih, kamu berani anjing. Jadi kolkatif itu sebenarnya movement ya. Movement teman-teman seni pertunjukan khususnya di kabaret. Jadi sebenarnya kan kita existing udah eksis udah lumayan lama ya. Maksudnya kalau Rio pribadi dari berkabaret dari 2002, sudah 22 tahun. Cheers. Sampai hari berkabaret. Terus dengan semuanya anak-anak ini juga mereka cukup panjang lah gitu perjalanannya dari ya kalau misalnya ngomongin bocil dari di SMP gitu sampai sekarang berkabaret dan teman-teman yang lain gitu. Nah, selama ini kan mereka Berkembang, bocil. Iya Enggak, dong. segini. Segini. Gue segini loh bocil. Awalnya di ini ya. Jadi karena ini pakai air minyak tanah. Jadi ngembang. Wah. Ya. Hah, rapi gona nih. Iya gitu. Jadi sebenarnya mereka tumbuh di organisasi di ekskul, Ya. di sanggar yang berbagai macam gitu di Sukabumi. Sebenarnya dulu 2011-2012 Rio pernah bikin juga namanya Fantasy Star. Itu F-Star. kan juga sebenarnya manajemen gitu ya di kabaret yang coba buat menaungi berbagai macam tim gitu. Cuma kalau dulu orientasinya lebih ke bisnis, kalau yang ini sebenarnya lebih ke movement bareng aja. Gitu. Politik. Gue langsung Bisa iya, bisa enggak. lu jangan ketawa lu nanti ya. Kalau teman-teman bercanda ya, waduh, ini TV langsung goyang loh. Ya, karena bahasa Inggris sih Koalisi soalnya yo. Enggak karena gitu, itu banyak juga. Gue paling seneng nih kalau ngebangun narasi kayak gini, gue paling seneng. Jadi karena jangan-jangan kita bikin juga Apa tuh? Oplosan. Tapi sebelum kita berbicara tentang kolkatif, gue pengen tahu nih teman-teman semua nih yang seumuran sama Iyo. banget. Seangkatan. Seneng ya dibilang dewasa ya. Bukannya dia kan. Tapi mereka yang Oke. Oh, bagus sekali. Silakan memperkenalkan satu persatu. Kalau Iyo kayaknya Kata Rio, enggak jauh sama kita berarti. berbeda jauh lah. Anak-anak. Kalau Rio kan di kabaret 22 tahun, apa kabarnya aing anjir? Silakan. Deketin dia. Kalau ini mic-nya harus agak deket. Halo, aku sebenarnya namanya Nizar. Biasa kalau di kabaret biasa dipanggil Bocil. Aku berasal dari Epigonen. Oke. Epigonen. Lanjut. Aku Keisha Zalfa Muharam dari Siapa? Artikulasinya nggak jelas, anak kabaret kan? Anak teater kan? Iya. Keisha Zalfa Muharam dari Lampion. Oh. Nanya IG-nya. Biasanya Haikal, IG-nya apa? Iya, dia tuh paling pinter. IG-nya apa? Follow ya. Ada taggingnya mau tagging nih buat posting. Paling bisa. Dia emang receh kan? Iya. Receh kan? Next. Baik. Aku Pujay dari Lampion. Oh, Pujay namanya, Puja Amanda sih. emang Fujay? Dipanggilnya Pujay. Fujay. Ayo, Fujay. Nama saya Puji Kamera. Aku namanya Puja
Amanda Puja, Firla. puja. Oh, Fuja. Fuja. Nickname-nya Fuja. Oke, next. Kalau yang making ini aman, boleh bisa masuk semua. Lah, enggak. Gua momen itu sama lu ngeliat tata-tata langsung gini. Gua langsung takutnya dia langsung gini anjir. Tata-tata dulu. Takutnya di belakang gitu. Iya. Tangannya angkat ya. Jangan-jangan mereka paling gini. Aman. Ayo. Nama saya Muhammad Rehan Alvarel, tapi suka dipanggil Jamet. Jamet. Jauh banget anjir. Jamet, Muhammad senang. Farel. Dipanggil Jamet, senang. Oh, seneng banget. Suatu euforia gitu. Oke, Jamet. Dari Gonen juga. Oh, dari Gonen. Ya, Ya. Beneran? Seangkatan. Oh, oke. Saya nggak tahu kakak kelas kata tahu deh. Oke, lanjut. Oke, nama saya Zafira, biasa dipanggil Dede. Dari Gonen juga. Zafira. Kira namanya. Namanya cewek banget ya? Zafira jadi Dede. Jadi Dede. Dede. Agak manja-manja gitu. Aku AA deh. Oh ya, lagi Gonen anak lampion. Aku juga lampion. Ya. Iya kan, lampion. Yang terakhir belum dikenalin karena orang-orang kan mungkin nggak ada yang tahu Rio juga. Ya, saya yang Rio. membentuk polisi ya. Saya Rio Kapase dari kalau dulu saya teaternya dari Lampion juga. Cuman ya sekarang sudah menaungi banyak teman-teman kabaret juga lah. Kenapa sih Kamase? Itu marga itu. Marga kan itu? Kan Makassar, Yes. Toraja. Terus Apa? bagaimana awal mula itu tadi? Yang kolkatif ya? Kolkatif itu. Jadi ada berapa sih total? Sebenarnya kalau yang terdaftar hari ini sekitar 13 tim. 13 tim. Yang terdaftar yang ada di Sukabumi. Yang ada di Sukabumi. Mungkin banyak yang belum daftar ya. Karena kita kemarin sempat bikin pendataan ulang juga gitu. Sekitar 13 tim secara persen sekitar 650 orang. Banyak ya? Anak kabaret. Sektenya akhirnya terbentuk. Koalisi. Ini seperti membentuk sekte loh. Jadi Waduh. kalau kita di grup sekarang ya ada sekitar 13 tim. 13 partai. Enggak. Ya, bukannya sudah ya 26 kemarin. Ini 13 yang masuk sini. Sebagiannya Aceh. Oke. Tapi ada yang ngerti kan? Ada yang ngerti. Dia nggak ngerti. Oke. 13 itu siapa ya? Siapa aja? Jadi ada Teater Epigonen, SMA 1, Ya. SMA 3 Teater Lampion, SMA 4 Teater Tetris, SMA 5 Bias. Teater Bias, SMK 2 Teater Kedu, SMA 2 enggak ada? SMA 2 belum. Dia tuh punyanya teater Kramater kan. Iya, Kramater yang dulu kan. Tapi dia nggak mengembang ke kabaret. Dia dari dulu sih sebenarnya konsisten untuk Teater. jarang untuk terus berteater gitu, Oke. jarang berkabaret gitu. Terus Lanjut, SMA 3, SMK. SMK 3 ya? 3 Genus, terus ada SMP 11 Patemi, SMP IT Adskia, Bentar. Patemi. Patemi namanya. Apa namanya? Bapak. Aku nggak tahu. Emang dari nama bapaknya gurunya tuh Patemi gitu maksudnya. Ya, mereka Aneh ya. Ya, awal-awal ngedenger juga Iya kan? Lu pasti kalau ngedenger Patemi tapi udah 11 pasti oke nya. apa? Untung pakai ini nggak pakai L. Apa tuh maksudnya? Pakai L ini kan pakai. Oh ya. Dikira latih. Lagi. Mohon maaf kawan-kawan. Sahabat saya jokesnya pasti bapak-bapak terus. Mohon maaf kawan-kawan. Jadi Gua aja nggak nyampe sumpah. Percaya kita seumuran. Karena jadi nyambung Iya. banget. Gua nggak mikir Patemi sumpah. Gak. Lanjut. Terus ada Adskia, Adskia. SMP Adskia, Ya. Yunoya, You know ya. terus ada Sunshine Studio itu Sanggar. Oh Sanggar? Ada Ada Sukabumi? Sanggar. Di mana ya di sini? Base-nya di Cemerlang, dia Oh. home base-nya. Oke. Sunshine Studio, terus ada Starlight juga. Starlight Dia juga- I see. Starlight dia juga Sanggar. Udah. Ya. Oh, Apalagi? Sadara. Apa? Sadara juga. Sadara itu apa? Sanggar juga. Oh, Sanggar. Yang Sanggar tuh ada 3 Sunshine, Starlight, sama Sadara. Starlight tuh dia tuh Oke. di Starlight. Itu kayak band, ada band juga dulu ya. Cuma gini, yang ingin gue tanyakan sama teman-teman kolektif nih. Kalian berani untuk akhirnya berkoalisi dan memutuskan kalau emang lu berkomunitas kabaret, yuk gabung dan daftar ke kita gitu. Kalian berani mengkultuskan lah akhirnya untuk mengambil major di mana kalau lu komunitas kabaret, yuk ngumpul di kita dan ini yang diakui
Dan mungkin ada banyak kata Yo tadi yang Ya. tidak diakui. Ya. Oh ya, Sebenarnya gini, sebenarnya sebelum Gimana? ada Kolkatif itu kita ada forum. Forum kabaret. Forum di FKS Oh. namanya. Oke. Itu mungkin udah tahun berapa sih? Wah. Itu kayak FKB kan di Bandung ada ya, oke. Hah? 2017 ya? 16. 2016. Oke. Oh, ada sebetulnya Sempat Sukabumi juga. bentuk, namanya Forum Kabaret Sukabumi. Hanya saja? KS. Sempat punya pengurus, ada ketua, ada sekretaris, ada pernah mereka juga bikin event Feskabmi, Festival Kabaret Sukabumi yang cukup besar gitu. Hanya memang 2 tahun terakhir pandemi mungkin juga merubah banyak ya. Oh, iya, oke. Jadi akhirnya banyak terus kemudian aktivitasnya sudah tidak ada lagi. Walaupun terakhir kita bangkitin lagi si festival itu kan 2022 sebenarnya ya, setelah Pandemi ya. 2022 itu sebenarnya kita baru berani lagi bikin festival pertama kali ngebuburit nonton kabaret Yes. itu di Sukawinda Plaza. SIP. Itu yang kemudian jadi persib. SIP. Itu yang kemudian awal banget titik balik, oke. ya setelah FKS-nya ya terus teman-teman kabaret juga waktu itu sempat online gitu Ya. kan sekolah dan sebagainya susah gitu. Mulai lagi diinisiasi di 2022 dengan formasi FKS waktu itu yang tidak ada pengurus, tapi kita coba take over untuk jadi forum komunikasi aja sebenarnya. Oke. Enggak di kudeta. Ya, sebetulnya nggak jadi masalah juga kan kalau untuk memajukan untuk kudeta kan hal yang wajar Iya, kita sebetulnya. kudeta. Kita paling senang perseteruan ya, Clay. Ini melegitimasi. Kita kudeta ya. Akhirnya mereformasi. Ya, akhirnya sebenarnya idenya Dio. Jadi akhir tahun kayaknya ya. Akhir tahun kita awal tahun ya. Awal tahun kita sempat ngariung lagi lah gitu ya teman-teman penggarap karena sebenarnya kalau penggarap pelatih gitu ya sering banget ketemu gitu. Oke. Bocil, Ebo, Firman, Teguh. Ya gitu geng Lula lah, gua Ya, nggak tahu lah itu. masih sering ngobrol dan sering banget komunikasi gitu sampai kemudian ya kayaknya perlu ada sedikit movement yang lebih konkret gitu ya dari sekedar kita bikin forum nggak jelas mau kemana dan sebagainya gitu waktu itu kemudian kan Dio tuh idenya liar sekali ya agak tahu sendiri dah Dio Nggak tahu gua. wah tiba-tiba bikin A, B, C, D, tiba-tiba tanpa disepakati dulu kan dia tiba-tiba ngirim logo, ngirim nama, ngirim ini terus kayak iya bagus juga ya udahlah gitu ya kan Dan semua gue bilang nih, dan tau masih bangsat dia nih ya. Kemarin dia ngejapri. Kapan tuh gue diundang gini-gini, pas bagian diundang dia nggak datang. Sumpah dia ngeselin nih pak. Yo dia sebetulnya ngejapri duluan sama Aga pas Aga episodenya si Angling nggak salah. oh ya Ya waktu itu Angling belum naik juga nih. Jadi dia langsung, kapan dong betul ngomongin kabaret? Ya udah lu, kata gue di saat diundang dia nggak balik kan? Dio Anda. Jadi dia sebenarnya harusnya sih di Sabtu Minggu kan di Sukabumi. Iya, iya. Apalagi kita mau event nanti. Emang dia punya pacar sekarang? Wah, gimana sih? Nggak kawin nggak? Oke, jadi gibahnya kan? Udah lah. Nah, gue pengen nanya sama yang lain nih. Ini berarti yo terus ya, oke? Temen-temen, gue pengen nanya Jamet dulu lah, Jamet lah. Gue padahal sama Bocil sering banget bareng ya. Dia anak Epigone notabene gitu. Gue baru tahu nih Jamet. Lu kapan gabung di Kolkatif atau di Forum Kabaret Sukabumi? Terus kenapa pengen gabung di sini? Atau emang lu nggak? Sorry gua ini belum selesai. Atau emang lu selesai kuliah atau nggak kuliah atau emang kayaknya ini passion gue di sini gitu? Sebenarnya sih kan kalau ya dulu kan Epigone sekolah 3 tahun lah. Nah batu setelah lulus tuh fokus kuliah dulu, fokus kuliah di Bandung, fokus kuliah. Nah sempat tapi beberapa kali juga mungkin Bocil juga maksudnya waktu itu waktu awal-awal gegara Epigone juga masih bareng lah. Tapi sempat hilang dulu kan fokus kuliah dulu selesai. Nah pas selesai kuliah tuh COVID jadi udah gak ada event apa. Oke. Selama 2 tahun itu kan. Tadi. Nah setelah itu baru comeback lagi ke Dunia kabaret lagi gitu. Diajak lagi. Ya 2022. Terus bareng juga sama FKS juga waktu itu kan. Sering ketemu aja sih waktu itu ngobrol-ngobrol aja. 2022 itu ikut berarti pas kemarin festival kabaret Jamet. Ya ikut. Yang setelah pandemi itu yang tadi kata bilang. Oke. Setelah pandemi suka ikut terus. Oh. Nah terus waktu itu juga kan
Oh berarti ini DNA editnya yang mengikuti apa kudeta tadi. Kudeta Indonesia. Salah satu yang terlibat Anda DNA edit berarti ya. Oke. Tapi Anda baca sejarah kan? Kok Anda diam? Kayaknya nggak pernah nonton film G30 SPKI dia. Aus ya? Iya, silakan Sarah. Oh gitu, jadi sampai sekarang akhirnya. Ya, tapi kalau Jamet sama Dede sih lebih fokusnya ke properti sama setting gitu. Oh, lu bagian Ya. tim kreatif atau tim ininya ya, properti. Nah di tahun 2022 juga itu kita juga ngediriin juga Sunshine itu. Jadi kita semuanya Sunshine sebenarnya. Sanggar itu. Semuanya ini Sunshine juga. Oh, kalian tuh. Masuk juga. Oh, nah, disposisi sanggar dengan ekstrakurikuler ini bagaimana? Bojel kayaknya yang isi Iya. aja, karena dia yang bikin sunshine. Lalu Ini kan mengajak kita semua. Ini kan kebanyakan ekstrakurikuler dari sekolah. Ya, betul. Dan ini sanggar juga. Nah kalau misalkan dari sanggar sendiri sih, karena kan kadang sekolah tuh nggak selalu mengizinkan untuk Sekolah mana? Sekolah mana? Ya SMA 1, Cuma 3. SMA 3, semua lah hampir semua kayaknya. Nah, mereka yang bikin sanggar tuh karena itu. Karena Kepala sekolahnya siapa tuh? Egalisir mampus. ya kadang izin susah apa segala macam perizinan, jadi akhirnya daripada ribet sama urusan sekolah ya udah kita bikin aja di luar gitu. Terus kita juga bisa lebih ngelebarin sayap gitu, nggak selalu pertama nggak selalu di dunia kabar juga, kedua juga nggak terbatas sama siswa gitu. Siswa semansa kan misalkan. Terus jadi kita bisa gabungin anak-anak mana kek apa segala macam. Terus kita juga bisa jadi perform reguler gitu. Di kemarin juga kita sempat perform di Goa Parati Park tuh selama 2 bulan setiap hari Minggu gitu. Kan kalau misalkan itu terikat sama eskul kan nanti terikat sama sekolah ribet gitu. Jadi itulah sedikit ceritanya kenapa bisa terjadi ada sunshine. Tapi kalau sanggar itu akhirnya kayak Kejong atau Pujay, mereka anak lampion tapi main di sunshine gitu. Jadi akhirnya bisa lintas kan kalau sanggar tuh. Yang penting bayarannya masuk ya. Itu. Cuan dulu, cuan. Iya sih, jadi lagi ujian. Ketok anjir. Iya, enggak assalamualaikum. Jadi ini juga mengenai regulasi ya. Kita juga harus sampaikan kepada pihak sekolah bahwa tidak semuanya ekstrakurikuler itu kan banyak kan stigmanya negatif ya. Apalagi anak teater selalu aja dicap bla bla bla. Sedangkan mereka menutup mata tentang prestasi yang mereka dapat gitu. Itu juga harusnya diregulasi kembali, tolong ya ibu bapak, karena tidak semuanya. Mereka pulang malam juga ada ininya kok, paling bunting. Sebenarnya itu jadi salah satu. Oh enggak. Oh enggak lah anjir. Enggak, kita di sini tidak ada sensor. Mohon maaf. Tapi selama berapa buat lulus SMP kayaknya nggak ada anak teater yang bunting di luar nikah deh. Alhamdulillahnya selama ini kayaknya nggak ada. Baik-baik saja mereka pakai kondom. Enggak. Bercanda bet. Sulaiman. Woi sih. Enggak. Kamu kan udah lulus kan? Belum. Oh belum. Tahun ini. Oh tahun yang lulus. Udah 17 berarti. Bercanda aku ya. Nah, regulasi mengenai hal tersebut mungkin akhirnya mereka memutuskan untuk Bikin sanggar di luar. Karena kayak Sadara itu juga dia sanggarnya lampion. Jadi anak lampion sama mungkin case-nya. Akhirnya dia bikin sanggar namanya Sadara. Kayak si Tetris itu dia juga bikin namanya Tetris Pro. Oke. Tapi Bagi-baginya jadi si ekstrakurikuler tetap lu libatin juga gitu. dilibatin. Karena memang kan ada beberapa kegiatan yang kayak misalnya assisting pertunjukan mereka di sekolah tuh tetap harus bawa nama sekolah kan, harus sama ekskul kan. Terus kalau ada yang gratis school, ada yang pro. Nah, ya bisa dibagi kayak gitu lah pokoknya. Gue jadi paham sekarang. Karena kalau nyari duit lewat ekskul kan mungkin mereka Yes. kayak batas sama urusan I see. Jadi akhirnya ya ternyata yang besar mungkin ya Tetris, Lampion, Gonet tuh mereka akhirnya sekarang punya manajemen talent sendiri gitu di luar. Dan gue setuju itu sih. Maksudnya, nah sekarang gue tanya anak sekolahnya nih. Lu lebih nyaman di ekstrakurikuler atau lebih nyaman di sanggar? Ini gue, iya kan? Lu harus jujur dong.
Kalau dia jawab eskul ya udah kita kick lagi. karena ini akan menjadi ini akan menjadi barometer buat lu nyaman di ekstrakurikuler atau di Ganti-ganti pertanyaan. Gak berani itu mah. gak apa-apa jujur aja Bohong tadi mah bohong bercanda. Nyaman. Nyaman. Mana? ikut jam jadian lah kalian punya pendirian Beda porsinya aja, dua-duanya masih Iya. nyaman. Enggak, yo gue nanya yang salah ya jangan dibantu ya Tapi ya tapi benar. Yakin lebih nyaman sama kamu. ya sih nggak bisa jawab ada gini aja gue rubah pertanyaannya kalau di ekstrakurikuler kayak gimana kalau di perbedaannya berbicara tentang perbedaan kalau di ekstrakurikuler seperti apa kalau di sanggar seperti apa Kalau di ekstrakurikuler sih lebih ke ikut lomba-lomba aja. Kalau di sanggar itu Sunshine ini nyari duit. benar nyari duit Iya, bener. Nyari duit. dan lu ngerasa lu punya value untuk nyari duit di situ Iya. sebagai talent oke kalau kamu Pujay Vijay. oke Pujay koreksi Kalau di ekstrakurikuler sih kayak gimana ya? Bingung. Ada gue colok nih matanya nih lu nggak pakai lensa kan Oh iya bener ya. lu baru ngeliat ya astaga gelis. si Jamet di belakang sungguh gimana Jay? Ekstrakurikuler sih seru ya, tapi kalau aku sih tadi kan aku mau ngejawab sebenarnya yang Jawab aja nggak apa-apa lu lebih nyaman di mana sanggar. lebih nyaman kenapa? Karena gini Dapat duit. kalau di ini ngeluarin duit malah Iya. belum lagi kakak-kakak kelasnya tuh yang mau kodok tuh yang pengen traktir doang Golong. kakak-kakak kelasnya lu mau jadi komplain kan lu ngomongin kakak kelasnya dulu bukan ngomongin lu kayaknya dia langsung kayak pacar gua nggak mau kodok oh pantesan langsung dibela oke kembali ke tim ini nih gua paling senang kalau tim logistik atau tim kreatif di ini properti ya basic kalian emang sebagai seniman kreatif lukis atau pahat atau apa? Dek, Kalau Dede sih memang awalnya hobi ya, seneng. Terus kebetulan kuliah juga jadi nyambung ya sama kuliah. apa kuliahnya? Kuliah sipil. Oh, bangun ruang kayak gitu segala macam. Jadi nyambung lah bikin dimensi, terus ikutin permintaan director itu tugas Dede. Oke, proyeknya dapat berapa banyak dari PU gitu kan? Bukan dong. Ah? Kabar. Oh, keren. Bikin baru settingnya. Ngajarin di PU. Konteks bikin. Amin dong, Amin paling serius kan? Ya? Oh kan, Sabra dibilang begitu, Amin paling serius dulu aja. Kan Rio nanti dapat. Oke deh, terus ide kreatif apa yang diminta sama seorang sutradara atau sebuah yang emang menurut lu ribet tapi itu nantang dan akhirnya lu realisasikan? Sebetulnya director ini kebanyakan delusi. Permintaannya aneh. Siapa si Bojong si Rio nih? Gua Rio juga. Pada delusi semua. Kebanyakan minum ini nih. Enggak maksudnya ini ada sedotannya tadi nama kafe gitu. Disapu. Pernah nih disuruh bikin kereta. Terus dia harus bisa masuk berapa detik doang, keluar lagi. Terus ada lagi kayak bikin monster gede. Masuk semenit, keluar terus juga cepat. Kayak gitulah, teknisnya aneh, kadang nggak masuk akal. Makanya nah di antara lu kerja sama dengan mereka, dengan orang-orang, ya kan gini, kalau seorang saudara nggak punya pemikiran yang out of the box daripada pemikiran kalian semua, itu kayaknya flat gitu, be aja gitu. Malah seorang saudara itu harus punya pemikiran delusi, betul. Nah, pemikiran-pemikiran delusi itu apa yang menurut lu yang paling, kayaknya ini paling kacau nih pemikiran, dan ini ngeribetin gue, tapi gue ngerasa, kan ada pride yang berbeda di saat emang challenge dan akhirnya bisa merealisasikan. Apa yang paling rumit? Kayaknya sekarang sih paling rumit. Apa tuh? Sekarang tuh kebetulan Gonen tuh bawa ceritanya tentang Attack on Titan. Oke.
dia kan anime. Titan Iya. itu ya, Titan tinggi ya. Kita disuruh bikin itulah. Entah nanti jadinya 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Gimana kesanggupan saya sebetulnya sama Yamet mungkin. Oh kalian dari kapan jadian? Nggak apa-apa, nyaman dulu aja. Berawal dari situ sih, kerja bareng, pulang bareng, nyaman. Tinggal bareng. Iya, tinggal bareng. Hati-hati hamil. Oh, udah kamu apa enggak? Ya kan, ketahuan kan. Nah, sekarang nih, kalian mencoba merealisasikan apa yang siapa saudaranya Bocil? Iya. Gokil sih. Zaman dulu bagian KSR dulu kayak gitu. Iya, anak KSR. Wes wey. Betul kan. Tapi lu masuk KSR enggak? Masuk awal doang terus keluar. Kenapa nggak nyaman? Kang Isman jadi begini. Oh bukan. Jagoannya emang sesibuk itu. Oh. Dulu juga aku juga sempat awal-awal cuman lebih ke challenging di Epigonen gitu. Oh, Lebih jadi- banyak, lebih rumit gitu, lebih Terus dia- emang di situ nggak nyaman nih KSR? Ada kenapa kena bully? enggak. lebih seru aja gitu di Epigonen. Di Epigonen lebih reward, lebih Anak chaos. KSR loh. Ini anak KSR loh. Dulu itu yang bikin properti KSR. KSR dibantu ya. Background betul. gitu-gitu ya. Yes, yes. Ada namanya tim logistik ya, the best logistik kalau nggak salah dia SMA 1 tuh dulu. Emang kalau dulu mungkin tidak separah sekarang pola pikir yang emang gua ngelihat waktu itu yang Jakarta ya nggak salah, yang lu bikin kereta itu, kota kita itu. Itu gua ngelihat anjing banget sih. Kan gua datang pas latihan, anjing bisa bikin separah ini. Dulu ada Dan sih. itu lost banget sih. Festival di Bandung itu yang kota kita itu, walaupun dia nggak menang ya, tapi jadi People's Champions waktu itu. Karena semua orang sempat takjub dan gitu, dan dia memang akhirnya jadi ciri khas Golden sih. Mau dimanapun mereka tampil. Tapi kan bahkan kalau- yang sekarang aja ngabuburit nonton kabar ya, momennya silaturahmi bulan puasa, Oh iya, katanya lu mau ngadain event ya? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Informasikan. tanggal 31. Tolong ini tanggal 31 Maret Ya. Jangan lupa 2024. beli tiket. Nah, ini soalnya panitia. Jangan lupa beli tiket. Tenang. Jangan lupa beli tiket. Di akhirnya dia. Ya. Kemarin itu udah berapa episode udah. Yang gua takutnya nggak kelar. Iya. Oh iya. Enggak apa-apa. Kalau untuk hal kayak gini nanti gue bisa minta produser untuk dia Duluan ya? duluan. Tenang. Karena acara tanggal 31 Ya. bener. Yang penting sharing tiketnya. Tiketnya berapa? 35. 5%. Buka pre-order atau gimana? Ya, jadi mungkin boleh besok ya. Kita baru akan posting. Naik nggak misalnya pre-order pertama, Enggak, kedua, enggak. ketiga? Enggak. Atau kalian jual tiket on the spot? Iya. Ada. Ah, iya. Kita tuh cuma jual 3 kategori. Satu yang 35.000 itu free stiker ya. Iya. Stiker, tapi semua tiket itu ada donasi buat Palestina. Karena si pertunjukan NNK itu kita tribute buat teman-teman muslim di Palestina. Alhamdulillah ya. Jadi Masya Allah. 60-70% hasil penjualan tiket itu kita kirim untuk teman-teman kawan-kawan muslim di Palestina. 70%. 70% ya? Ya bener ya. Emang bisa nutup? Nutup. Yakin? Event ini. Iya, maksudnya untuk event ini 70% loh, sorry. Ini gua underline nih buat teman-teman lihat. Si Koakatif ini gila banget, 70%-nya untuk dikirim ke Ya, jadi Gaza Palestina. bahkan sebenarnya 70% lalu ada sebagiannya lagi untuk beli takjil gratis yang akan kita bagikan di hari H gitu. Oke. Jadi memang tidak profit oriented si eventnya. Bahkan hadiah aja tuh disupport sama seseorang sama Kang Fahmi. Jadi Ya. Kenapa berat gitu yang ngomong? seseorang? Ih, kenapa seseorang ngomong aja nggak apa-apa yuk. Ya, disupport seseorang bernama Kang Fahmi. Oh. Oke. Jadi memang tidak profit oriented gitu. Hadiah semua ada yang cover, terus kita cuma lagi cari buat keperluan logistik ya. Oke. Terus sisanya memang tujuannya memang si NNK ini kan sebenarnya salah satu momen si teman-teman penggiat kabaret buat silaturahmi di bulan puasa. Sebenarnya silaturahmi buka puasa bersama gitu, hanya dibalut dengan pertunjukan. Oke. Nah di momen secil ini pun sebenarnya akhirnya sangat kompetitif gitu loh. Iya, jadi si teman-teman yang ikut serta di tim itu ini mungkin terproper gitu lah. Iya. NNK yang tadinya kan biasanya cuma di gedung Indosat, Iya. misalnya Iya, di iya, halaman iya, parkir iya, mana iya. gitu, di gedung mana gitu. Sedangkan yang sekarang proper karena pakai di gedung Juang, set lightingnya bener-bener buat festival, Oke. soundnya buat festival gitu.
Nah itu yang kemudian juga akhirnya jadi si teman-teman peserta ini jadi nyaan ikutan festival gitu. Yang tadinya kita cuma mau silaturahmi, tapi akhirnya semua jadi serius, garap ceritanya serius, garap propertinya, apalagi Gonen gitu ya. Dengar-dengar mereka bikin setting Titan gitu yang sebesar 5 meter. Oh, kan kayak Kenapa lu khawatir dengan Epigonen? Hah? Kenapa lu khawatir Lampion dengan Epigonen? enggak. Enggak, saya curi kan. Oh juri. Tapi kan ada program dari Lampion. Bercanda. Lampion 2008 ya. Gua aja 2002 yo. Oke. Jadi sekompetitif itu sebenarnya gitu. Bahkan karena si temanya NNK ini adalah dosa. Tema festivalnya itu dosa. Jadi semua peserta diminta buat bikin cerita tentang dosa menurut Islam. Lalu berarti yang non muslim nggak boleh ikut? harus ngikut ke Islam. Login dulu ya. Enggak. Akhirnya nih. Karena nanti mengislamkan. Tapi bagus yo, saya juga marketing seperti Rio kok. Tenang, saya juga marketing kali aja kan. Ada yang satu login kan pahala juga buat kita ya. Amin. Kenapa? Non muslim, ayo syahadat. Alhamdulillah. Terus harus dosanya harus sudah punya cantolan hadis atau Al-Quran gitu. Sama yang kemudian harus mengajak si ceritanya di akhirnya harus mengajak orang tidak melakukan dosa yang dicantumkan di ceritanya. Ada Ustadz Rian. Yes, Rian Al-Fatih, sebagai salah satu juri juga. Beliau juri juga. Juri. Karena beliau berbicara tentang mempelajari tentang sejarah. Sirohnya terus juga karena sebenarnya kalau dari teknis aku misalnya juri, terus ada Mas Dike dari Bandung juri, ada Yusa juga juri dari Bandung. Kita semua nggak ada yang berani buat menilai tema sebenarnya. Karena semua membuat dosa. Jadi kerasa kayaknya nggak cocok kalau menilai dosa. Gua tadi mau ngomong itu tapi lu duluan ya. Akhirnya menghadirkan Ustadz Rian untuk menilai khusus di urusan tema dosanya. Dan kami juga kasih kesempatan buat setiap tim untuk ngobrol dulu sama Ustadz Rian gitu. Takutnya kan nanti ada yang melenceng, salah dan sebagainya. Seru tuh, ini kan 70% buat Palestina. Ya, 70% buat Palestina. Bikin tema dosa Palestina. Dosa itunya. Semuanya. Hampir ya. Itu udah di ujung banget. Untung. Anda nggak ngerti kan? Ada di sini. Dan tausiahnya juga Ustadz Rian kita akan bahas soal Palestina. Jadi sebenarnya momentum NNK ini ngebuburit nonton kabaret ini hari ini tema besarnya memang tribute to Palestina. Tribute to Palestina. Ntar ada ini Hamas. Jangan. Gimana? Belum cukup umur. Nanti akan dijelaskan. Karena akan ada tausiah tentang sejarah Palestina. Pasti. Oke. Itu sih. Jadi 31 Maret itu kita akan silaturahmi sekaligus sebenarnya peresmian psikokatif. Karena memang belum ya, Jadi sebelum atau sesudah atau sedang break festival untuk akhirnya tausiah tentang Palestina. Di event itu sebelum atau setelah. Jadi penampilan dulu semua peserta di ending itu sebelum, karena kan ada buka bersama. Seluruh. Berarti dari pagi nih? Dari jam 10. Jam 10. Ya, sampai jam. Dan diwajibkan yang ikut koalisi ini harus ikut. Nggak ikut keluar dari koalisi gitu. Kayaknya belum di situ. Kita masih yang santai-santai. Karena emang harus ada doktrin kayak gitu yo. Sebenarnya kalau yang untuk yang koalisi ini itu yang kemudian beda dari forum kemarin. Ketika forum kemarin itu beberapa tim cuek aja, mau ada forum mau nggak ada forum ya terserah lah gitu. Toh mereka juga move masing-masing, vote masing-masing gitu. Keren-keren juga masing-masing. Gitu. Nah justru ketika sekarang dicetuskan sebuah koalisi kabaret, ini jadi lebih antusias sih kalau aku ngelihatnya gitu. Gregetnya vibe-nya lebih dapat ya. Karena kalau ngomongin kabaret Sukabumi mah kita ngebaca lah orang-orangnya siapa-siapa aja gitu. Mereka yang kemudian menggawangi sekian ratus orang di belakangnya. Gitu. Kayak misalnya aku ajak Bocil, bisa jadi ada 3 tim kabaret yang akan ikut gitu. Kalau aku bawa Bocil, Jamet, Dede misalnya gitu. Pun dengan Firman misalnya di Lampion, kayak gitu-gitu sebenarnya udah. Sekarang 2024. 2029 cocok mereka nyalek nih kalian nih. Jadi udah ya, di setiap kelurahan. Udah pada lulus. Udah cocok lah kalian. Jadi partai kabaret Sukabumi. PKS ya, partai kabaret Sukabumi. Partai Kabaret Sukabumi.
Waktunya promosi. Ada ini Miyamin Adun. Kita buka dulu ya. Aduh. Lu mau nyobain nggak, Cil? Ada Kan tadi belum pada makan ya? Belum. Oke, gua pengen kalian bagian yang sekarang nyobain. Ini harus jujur ya. Jujur apa adanya gua. Jujur ya. Lebih jujur. Gua rasa ada yang asin sama yang Manis. Tuh. Bu Jeng, kamu udah makan belum? Ini cicip. Ambil. jujur. Kalau kita sih udah nyoba. Kita udah nyoba. Itu kuahnya tuh. Kuahnya. Ini kuahnya nih. Kuahnya. Ah, bagaimana? Iya, bagaimana? Dikenyot. Enggak. Itu dikocok dulu. Dia nanya, baru dikenyot. Dia main kenyot-kenyot aja anjir. Aduh, lay. Oke. Mie-nya buatan sendiri, bukan produk pabrik, dibuat tanpa pengawet, tanpa pengembang, sangat aman dikonsumsi. Bagi penderita mah pun akan aman dan akan merasa buka menggunakan bahan pilihan atau bahan-bahan premium dan harganya pun sangat murah banget dan cukup terjangkau. Berapa harganya? Paket komplit ada 18.000, isi mie tambah 2 bakso dan 1 pangsitnya panjang. Finalnya hanya 12.000. Variannya ada mie ayam asin atau mie ayam manis kayak Haikal. Hah? Kayak anjing itu di belakangnya anjing gue baca. Kayak Haikal tai. Itu angus itu. Aduh angus. Next ke atas. Bisa dapat di mana? Lokasinya? Lokasi Jalan Kemiri nomor 17A RT 4 RW 2 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole. Dekat Batik Lokat Malang. Dekat Tefona, nomor teleponnya ada di sini dan Instagramnya ada @yaminaduen. Bismillah dulu. Bismillah dulu. Gimana rasanya? Enak. Puasa enggak? Enggak. Iyalah udah buka. Iya, kalian Laper nih. Enggak. Gua udah tadi Suap-suapan lagi. yang kamu dong gue disuapin. Cil. Ini yang manis gimana rasanya? Ayo coba. Enak. Ini dingin aja enak. Dingin aja enak. Bener gak sih? Serius. Harusnya pura-pura dong, Fred. Cobain sambalnya. Ini kan sambalnya yang apa? Katanya bikinan dia original juga. Coba. Aman buat mah ini. Aman buat mah. Wah, Mau. Lama banget ya. Cobain sambalnya. Itu pedasnya kayak ini, mulut tetangga. Sok aja kamu diam di rumah terus. Mulut tetangga. Saya tambah. Ngaliwukeun di nung namanya tegawe-gawe. Baksonya juga ada pangsit. Ada pangsitnya, cobain. Baksonya 2 bulat-bulat, pangsitnya 1 panjang-panjang. Wah, yang belakang. Iya kan tadi dia di luar udah makan belum? Disuruh makan, nggak mau dia malu-malu. Dasar tukang logistik. Oke ya, itu aja. Sambil makan aja nggak apa-apa. Yuk. Itu samarana tuh samarana. pedes. Ya iyalah Pak. Kalau sambal pedas, kalau kalok manis. Minum. Masih pedas. Komenan netizen. Pakai sambal nggak, Dek? Pedas. Ya secukupnya. Anda bijak sekali. Ayo Mas Abah. Oke, lanjut ya. Terus, gue pengen tanya bocil nih si bocil. Cil, lu sendiri lu apa sih? Passion lu selama ini di kabaret? Ekspektasi lu apa? Ekspektasi aku sih nggak tahu ya, kadang lagi diam tuh selalu ada ide bikin ini kayaknya seru gitu loh, walaupun sebenarnya aku punya targetan gitu, punya impian gitu suatu saat di ngesutradara tuh nggak di kabaret doang gitu, tapi ke film layar lebar gitu. Cuman ya semoga aja ada Cil, minum dulu Cil. ya semoga aja gitu ada jalannya gitu. Ada, nanti angling. Iya. Karena gini, ide-ide cerita itu lu sebetulnya kayak dia mungkin lu juga tahu deh, lu bikin naskah skenario lu bisa kirim kemana-kemana. Emang secara peluang sih emang 1 berbanding 1 juta ya lah ya. Cuman kan siapa tahu, apalagi lu kan kenal juga sama Angling, tinggal japri sebetulnya. Karena beberapa Angling juga lagi dikejar buat judul-judul baru. Biasanya dia langsung review, ya kenapa tidak gitu. Maksudnya
lu punya expect lebih ingin ke film kan, kayaknya bakalan lebih all out gitu menurut gua sih. Baik juga kita udah ngobrol sama Angli juga Cinta Close-nya dia punya studio dan membangun PH sendiri. Ini sini Sukabumi. Sukabumi. April akhir dia balik ke Sukabumi. Karena ini lagi syuting yang film yang season yang baru. Dia kemarin ngomong April akhir balik ke Sukabumi karena emang ada proyek rekaman juga. Langsung aja dia di Sukabumi. Masih ya? Apa? Band masih ya? Sama band ini. Emang nggak kelihatan gua bisa Makanya masih sedikit ya. masih ada lagu baru berarti ya. Insya Allah ada. Jadi kemarin tuh lagu tuh emang buat ini soundtrack aja. Angli kagak itu bukan masalah band aja. Upin Ipin. Udah kayak luput sama gorengan. Nah, Rio, Ya. target lu apa yuk untuk di Kolkatif ini nih? Terutama yang berhubungan dengan Sukabumi ya yuk. Jadi Kasih mic dong. Jadi sebenarnya gini, Tarik aja tarik. Goals lu. goal kolkatif kali ya. Ya, iya Kolkatif ya. Jadi kita kan sebenarnya rich akan sumber daya manusia gitu kan. Agree. Di Okay. Sukabumi gitu. Kenapa kita sangat pede hari ini dengan teman-teman pelaku aircraft gitu ya, apalagi seni pertunjukan. Yes. Karena tadi sudah cukup, ya mungkin 5 tahun terakhir aku cukup bantu banyak di Sukabumi Creative Hub gitu. Banyak ketemu sama talent-talent bagus dan sebagainya. Tapi akhirnya kembali ke setelah selesai kemarin 5 tahun, terus kemudian istirahat sebentar. Dengar Rio. Selesai. Ini gini. Dia suap-suapan nih Rio lagi ngomong. Iya. Bangsat banget ini Rio lagi ngomong mas suap-suapan. Nanti di blur ya. Kayak tidak terlolong. Lanjut ya. Bercanda. Lanjut aja. Sampai habis. Jadi akhirnya balik ke kabaret karena mungkin kalau aku Setelah selesai 5 tahun. 5 tahun. ya Nggak kemarin lanjut. Insya Allah. Lanjut ya. Gampang deh. Jadi karena memang base dari 2022 mengenal kabaret, sampai hari ini gitu masih terus berkecimpung. Walaupun sudah tidak jadi pemain gitu ya, Ya. tapi banyak yang produserin, banyak nulis cerita, bantu co-direct dan sebagainya gitu. Jadi ketemulah dengan banyak sekali potensi anak-anak muda yang dulu tuh mereka murid-murid SMA gitu. Kayak Bocil tuh dulu ketemu sama aku pertama kali tuh di SMP. Segini. Segi ya tadi. Bocah kan lahirnya gitu dari Upil. Iya. Yang dulu ya anak didik garapan gitu di SMP, hari ini kerja bareng. Gitu. Dia direct, aku nulis gitu di beberapa proyek terakhir gitu. Nah, potensi ini banyak sekali dan sebenarnya sesuai dengan apa yang lagi kita susun sebenarnya. Terakhir kali SCH itu kan dia nyusun Sukabumi sebagai kota seni pertunjukan sebenarnya. Dengan banyaknya sanggar, banyaknya potensi kolaborasi, musik, tari, teater gitu. Dari hub-hub yang banyak. Banyak sekali gitu. Nah, akhirnya kita coba buat bikin state Sukabumi boleh kali jadi kota seni pertunjukan gitu sebagai modal ekonomi kreatifnya gitu. Kan semalam DPR juga udah menunjuk Sukabumi untuk menjadi kota apa kemarin? Apa sih bahasa istilahnya? Dan diketawain orang anak-anak DPR anjing. Oh, iya. Gua bilang aja gitu. Diketawain dong Sukabumi kayaknya nggak ada potensi banget. Nah, akhirnya Kolkatif menjadi salah satu positioning yang menarik gitu hari ini karena mereka kumpulan teman-teman pelaku seni pertunjukan khususnya di kabaret yang akhirnya punya ciri khasnya sendiri, nggak selalu menginduk ke Bandung. Ya karena biasanya kalau kita ngomongin kabaret Bandung gitu. Tapi hari ini 4-5 tahun terakhir kabaret Sukabumi sudah punya positioning yang menarik. Punya value lebih. Kalau ke Bandung sekalipun. Kalau festival kita jarang banget absen kalau ikut festival di Bandung, pasti selalu ikut dengan effort yang besar dan mereka tahu itu, gitu. Karena hadiah 1 juta, 2 juta aja sebenarnya kita bisa produksi 17 juta, 15 juta. Nggak make sense ya? Nggak make sense. Okay. Gitu. Tapi karena kita eksistensi, kecintaan, teman-teman komitmennya tinggi, love-nya, akhirnya berangkat gitu. Nah itu yang kemudian saya ngelihat Kolkatif ini akan jadi satu perahu besar di mana banyak sekali anak-anak potensi seni pertunjukan. Untuk sedikit banyaknya nanti mewujudkan Sukabumi sebagai kota seni pertunjukan gitu. Banyak sekali festival, banyak sekali pagelaran. Kalau mau nyari talent bisa dari mereka. Kafe, tempat wisata dipenuhi dengan pertunjukan kabaret, pertunjukan teater gitu. Sebenarnya itu yang coba diharapkan. Nah, step ini hari ini kita mau ningkatin kapasitas juga gitu.
Jadi biar mainnya nggak hanya di Sukabumi, Bandung gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau kabaret juga kadang di Jakarta tidak selalu diterima gitu ya. Mungkin kita harus geser jadi drama musikal. Iya, kenapa sih kabaret di Jakarta tuh kayaknya denial banget? Sebenarnya karena mungkin lahir awalnya dari Bandung gitu ya. Padiangan, Project, terus mereka kan lip sync, terus pakai lagu orang. Sebelum TikTok tuh kan sebetulnya lip sync kabaret dulu kan ya. Kabaret dulu yang happening gitu ya. Sudah cukup lama gitu. Epigonen dulu tahun 82 yang mulai itu sebetulnya itu. Iya kan? Jadi ya itu yang kemudian tapi mereka harus ditingkatin kapasitasnya gitu. Talent-talent yang hari ini tuh kalau misalnya mereka mau menembus pasar nasional, ini nggak cukup kalau harus bisa lip sync, harus bisa ngafal, tapi harus mau ningkatin kapasitas suaranya supaya jadi bagus, dancingnya harus jadi lebih oke gitu. Actingnya apalagi harus jadi lebih oke. Nah itu yang sebenarnya lagi kita coba susun. Oke, keren. Jadi tadi kata Yo, kan kemarin sudah 5 tahun saya sudah cukup berkontribusi. Enggak mau berkontribusi. Saatnya kalian ya mengembalikan 5 tahun itu sampai segemuk ini. Enggak bercanda ya. Enggak maksudnya. Iya, enggak usah diklarifikasi. Enggak usah diklarifikasi. Yang pasti keren, tepuk tangan buat teman-teman Kolakatif. Dan jangan lupa nanti pada beli tiketnya di NNK volume 8 ya. Ngabuburit nonton kabaret. Promosiin silakan. Ya, nanti kita bakalan Yang kenceng dong. Udah dikasih makan juga. Nanti kita bakal ada lomba tanggal 31 Maret. Terus jangan lupa beli tiketnya, harganya cuma 35.000 aja. Bisa dicek di mana? Tiba-tiba Feskaba. Tiba-tiba Feskaba. Bilang aja di sini. Ya, nanti ada di sini. Ya sukses kali buat kalian, sukses juga festivalnya. Sukses buat ngabuburit nonton kabaret. Tapi gue tadi teringat bahwa dulu dari SKP dari segini, pilih PA Angling. Iya. Angling juga sama Kang Harjo sampai akhirnya dia Iya. Kerja bareng. Iya. Berarti sedikit lagi Cil. Harapan itu ada ya. Terima kasih ya, sehat-sehat buat teman-teman ya. Berprestasi terus, berkarya terus, jangan ya. Mau dibayar atau tidak, pasti yang namanya duit pasti ngikutin sih, insyaallah. Amin ya. karya dulu baru cuan. Yes, betul. Dan yang paling gue salut adalah mereka juga mau di atas 50%-nya untuk menyumbangkan itu untuk Palestina. Iya, 70% loh, gila keren. Pokoknya keren lah, effort mereka perlu diapresiasi. Oke, terakhir. Buat UMKM yang kayak tadi tuh, Miamin, bisa langsung bawa aja, kita promosiin barang dagangannya, atau langsung ke siapa tadi yang sok manis itu? Yang sok manis ada si Haikal. Haikal bangsat. Bisa langsung gitu ya. Dan tidak dipungut biaya alias gratis. Oke. Ya, terima kasih buat semuanya. Gue Aga Aliasa dan mereka Kolakatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur undur pamit dan salam Wida. Wow.